萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Mata Xiao yang terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, kemungkinan Anda perlu mengendalikan perahu luar angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Dou yang saya latih ini masih memiliki langkah terakhir. Lin Yan menyeringai dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Anda hanya bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada kejadian yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada 10 hari atau lebih sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa tonjolan ketika meninggalkan lubang cacing. Dan mereka mungkin akan mengganggu Anda. Xiao yang sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur menjadi serius. Kesuksesannya dalam mempraktekkan skill penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan pembasmi api lotus miliknya. Itu adalah langkah pembunuhan Xiao Yan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa menggunakannya lagi. Menggabungkan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao yang tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba di jarak tertentu dari api hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao yang terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang disempurnakannya setelah 20 hari kerja tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya memutuskan. Perintah dipancarkan dari hatinya. Setelah rilis pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera bergegas keluar dan dengan kuat meraih ke 3 gumpalan api binatang. Setelah itu, dia menabrak mereka bersama dengan cara kekerasan. 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan yang besar segera meletus. Gelombang api berwarna 3 menyebar. Namun, reaksi perlahan-lahan ditekan oleh api hati teratai mengkilap yang benar-benar mengelilingi api binatang ketika gelombang membuat kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang bersama-sama. Ketiga jenis api binatang itu ditekan paksa bersama. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan yang awalnya tenang dari api tampak mendidih. Gelembung-gelembung udara kecil berulang kali naik dari dalam api, seolah-olah itu akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba menciptakan api Buddha Lotus marah saat itu, benar-benar dianggap pengadukan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa dalam api surgawi. Dibandingkan dengan adegan saat itu, 3 jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mempraktekkan skill penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi sejak saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama merger kali ini.
Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang sedang digabung dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerang api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang hendak meletus. 3 jenis api menahan satu sama lain. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan dalam api masing-masing akan tumbuh sedikit lebih. Jika ini berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiao Yan secara bertahap menjadi serius saat ia merasakan firasat dari gunung berapi meletus di dalam api. Sebuah pikiran melintas di pikirannya, dan nyala hijau giok yang ada di sekitarnya berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam api hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul ekspansi tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam api itu tumbuh berkali-kali. Dalam sekejap, itu tampaknya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahkan cengkeramannya. Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api yang dengan paksa disatukan tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan nyala api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, ia bertabrakan dengan api hati teratai mengkilap di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan api teratai mengkilap berfluktuasi. Kekuatan, liar kekerasan benar-benar dituangkan melawan api hati teratai mengkilap. Namun, untungnya Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap tidak tersebar oleh kekuatan itu. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil hanyut di dalam. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikapnya yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan dipadamkan hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalam mereka. Mereka hanyut seperti lilin. Hati Xiao Yan menghela napas lega saat dia melihat 3 gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Dengan segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang kuat seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan biji api diam-diam dicampur bersama. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan di bawah penindasan cerdik Xiao Yan telah dibuat di sekitar mereka. Tanda-tanda itu sangat redup. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, sukacita melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan-lahan dan secara bertahap menggabungkan 3 gumpalan biji api. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dari upaya sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan periode panjang tekanan stabil. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, ia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah-langkah ini dengan sempurna. Semua yang perlu dia lakukan adalah menunggu waktu berlalu. Suatu hari setelah yang lain berlalu, sementara Xiao Yan fokus pada penggabungan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di bagian depan perahu. Dia terbiasa menuangkan gelombang douki ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya.
Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan bagi Douki-nya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan dapat meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan melihat Xiao Yan yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu ruang lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tujuan mereka. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia telah menjadi perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak ruang yang intens ketika meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu berakhir menyebabkan Douki di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Yan merenung sejenak sebelum menghela nafas pelan. Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ujung lubang cacing. Waktu 1 hari tidak dianggap panjang. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia jelas bisa merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar yang keperakan. Lin Yan menoleh dan melihat Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Dia bisa merasakan energi yang menakutkan di dalam api hijau giok. Dia manuver tubuhnya, dan teknik kelincahan jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia memalingkan kepalanya ketakutan dan melihat bahwa api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kemampuan yang tidak biasa Lin Yan, ia akan kesulitan menghindar dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, ia hanya menyaksikan saat nyala api menuju tubuhnya. Berhenti! Untungnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin seperti api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Api itu berhenti dengan sikap yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit membakar naik di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan berlama-lama di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Hanya kemudian Lin Yan menoleh ke Xiao Yan yang membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa pahit, "Anda akhirnya terbangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke arah Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengusap jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api seperti tulang pucat putih diam-diam naik dengan suara ci. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan 3 jenis api binatang yang sukses. Itu juga benih generasi baru api pengubah kehidupan. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan api lotus pembasmian. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin berwarna perak yang sangat besar, jaraknya cukup dekat. Dia tanpa sadar menyeringai. Wilayah Pil, 3000 api membara. Saya telah tiba. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like,
komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.